Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas alur cerita film tentang kehidupan di kapal nelayan. Film ini diangkat dari kisah nyata. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita masuk ke alur ceritanya. Krisis moneter tahun 98 melanda dunia. Hampir semua negara mengalaminya, sama halnya di Indonesia. Di Korea, krisis ini berdampak pada berbagai lapisan kehidupan, mulai dari para nelayan hingga para bangsawan. Malam itu, kapal penangkap ikan Joinji akan segera mendarat. Sudah berhari-hari mereka berlayar, tapi tak ada ikan yang berhasil mereka tangkap. Kapten Kang yang diperankan oleh Kim Seo sudah menghitung kerugian yang diderita oleh perjalanan mereka. Kali ini ia merasa bersalah dengan anak buahnya karena mereka tak bisa membawa apa-apa kepada keluarganya. Sehingga ketika sampai di daratan, dia pun segera menemui pemilik kapal. Dia bermaksud untuk berhutang lagi, tapi rupanya pemilik kapal sudah mulai kesal dengannya. Bahkan mereka hendak menjual kapalnya. Kapten Kang semakin pusing. Ketika baru saja dia sampai di rumah, dia mendapati istrinya bersama dengan pria lain. Di situ terang-terangan istrinya mengatakan bahwa itu semua adalah salahnya. Kang pulang tak membawa uang. Usaha restorannya pun juga sepi. Kali ini beberapa anak buahnya juga memilih untuk tinggal di kapal. Mereka tak berani pulang ke rumahnya karena takut dengan istrinya. Dari beberapa anak buahnya, Hyung yang diperankan oleh Jae-mok adalah anak buahnya yang paling bandel. Ia suka sekali membawa wanita-wanita nakal ke atas kapal. Kapten Kang kemudian memutuskan untuk membeli kapal sendiri. Ia lalu mencari pinjaman uang ke sana kemari, tapi tak ada yang mau memberi. Hingga akhirnya ia pun tiba di tempat teman lamanya. Temannya itu mengatakan kepada Kapten Kang bagaimana cara untuk mendapatkan uang dengan cepat dan mudah. Tapi cara itu sedikit berisiko. Orang itu mengatakan Kapten Kang harus mengangkat imigran ilegal keturunan Korea Cina. Orang itu bahkan memberikan Kapten Kang sebuah jam tangan mewah dan juga uang muka yang lumayan cukup banyak sebagai tanda jadi. Tapi Kapten Kang harus menanggung resikonya sendiri. Ia mengatakan Kapten Kang bisa menyembunyikan para imigran itu di palka kapal. Ini jika ada pemeriksaan. Cukup mudah kedengarannya. Tak punya pilihan lain, Kapten Kang pun mengambil pekerjaan itu. Keesokan harinya, kapal Jeonji akan segera berlayar. Namun para ABK belum mengetahui rencana itu. Bos N yang sudah tahu rencana itu kemudian mengumpulkan teman-temannya. Ia mengatakan rencana Kapten Kang untuk membawa imigran gelap. Keadaan kemudian menjadi sedikit gaduh. Para ABK tidak setuju dengan rencana itu. Kemudian Kapten Kang datang karena mendengar kegaduhan itu. Ia memberikan sejumlah uang yang jumlahnya lumayan banyak. Kapten Kang mengatakan bahwa uang itu hanya uang muka saja. Sisanya akan diberikan setelah tugas selesai. Dan misi pun dimulai. Setelah berlayar beberapa saat, kapal itu akhirnya sampai di perbatasan Cina. Kapal yang mengangkat para imigran ilegal dari Cina itu sudah kelihatan. Tapi untuk berjaga-jaga, Kapten Kang tidak menyalakan lampu sorot kapal. Tak lama kemudian, kedua kapal itu pun kini sudah sangat berdekatan. Satu persatu para imigran itu berloncatan. Mereka pindah ke kapal kapten. Di situ ada salah satu imigran wanita ketakutan. Ia tidak berani meloncat ke kapal Kapten Kang. Semua orang memaksanya untuk melompat. Sebagai akibatnya dia pun terjatuh ke laut. Sialnya lagi, wanita itu tak bisa berenang. Dongsi yang melihat itu merasa kasihan. Dia pun segera menceburkan dirinya ke laut untuk menolong wanita itu.
Setelah semua imigran berhasil diangkut, para ABK Kapten Kang membagikan pop mie kepada para imigran ilegal itu. Tapi salah seorang dari imigran itu tidak terima dengan makanan yang dibagikan. Ia merasa bahwa makanan yang diberikan itu tidak sesuai dengan uang yang mereka bayarkan. 너랑 봤어? 응. 이 미랑 며칠 걸릴 때 우리 어창에다 집어넣어놓고. 왜? Rupanya perempuan yang jatuh tadi bernama Hongmei. Ia adalah salah satu imigran termuda dan paling cantik di antara yang lainnya. Dongsi yang menyadari itu segera bertindak. Dia membawa Hongmei ke ruangan mesin. Rupanya Dongsi mulai jatuh cinta dengan Hongmei. Ia ingin memberikan kenyamanan kepadanya. Dongsi bahkan rela memberikan makanannya kepada Hongmei. Tapi terlihat Hongmei merasa tak enak dengan teman-teman yang lainnya. Dia pun memutuskan untuk keluar dari ruangan mesin. Waktu terus berlalu dan kapal itu juga terus melaju. Kapten Kang juga terus siaga. Hingga akhirnya ada sebuah kapal patroli yang mendekat. Kapten Kang segera membangunkan anak buahnya. Sesuai kesepakatan, orang-orang itu harus dimasukkan ke dalam palka, tempat yang biasa digunakan untuk menyimpan hasil tangkapan ikan. Dongsi sebenarnya tak tega dengan Hongmei, tapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Rupanya itu bukanlah kapal patroli, itu hanya kapal nelayan yang lainnya. Orang-orang itu pun dipersilakan keluar kembali. Tapi orang yang protes soal pop mie marah-marah. Ini karena bau di dalam ruang palka sungguh tidak manusiawi. Keributan pun terjadi. Dongsi yang melihat itu kembali memasukkan Hongmei ke dalam ruangan mesin. Kapten Kang yang melihat keributan itu segera mengambil tindakan. Ia memukuli orang itu, kemudian membuangnya ke laut. Ini membuat yang lainnya menjadi ketakutan. Kini mereka tidak berani lagi protes. Tak lama kemudian kapal patroli benar-benar datang. Orang-orang itu pun dengan sukarela dimasukkan kembali ke dalam palka. Sementara itu Hongmei masih berada di ruangan mesin. Ia melihat-lihat ruangan itu, tapi tanpa sengaja tangannya menyentuh sesuatu. Ini mengakibatkan kebocoran gas dan tak ada satupun orang yang menyadari itu. Kapal patroli itu semakin mendekat. Kapten Kang juga sudah menyiapkan uang suap untuk petugas yang akan memeriksa. Rupanya di antara mereka sudah saling mengenal. Petugas itu juga tahu bahwa kapal itu sedang mengangkut imigran ilegal. Tentu saja ia ingin menikmati bagian uang haram itu. Ia tak terima dengan sejumlah uang yang sudah diberikan oleh Kapten Kang. Orang itu menginginkan jam milik Kapten Kang. Tentu saja Kapten Kang marah. Dia akan memukulnya dengan sebuah besi. Petugas itu pun ketakutan dan segera pergi. Sebelum pergi, si petugas mengatakan akan ada kabut laut. Tapi Kapten Kang tidak percaya. Ruang palka kemudian segera dibuka. Tapi orang-orang di dalam palka tak ada yang bersuara. Rupanya gas yang bocor tadi telah membuat semua para imigran mati. Kapten Kang kemudian segera menutup kembali palka. Saat hari mulai gelap, Kapten Kang meminta kepada seluruh ABK untuk mengeluarkan mayat-mayat itu. Ia meminta semua barang-barang dari mayat itu dibakar. Di antara semua ABK, Wan Ho si tukang mesin tampak paling berduka. Ia merasa kasihan dengan para imigran itu, tapi tidak dengan Kapten Kang. Ia mengambil kapaknya dan memotong-motong mayat itu. Kapten Kang mengatakan, lebih baik mayat-mayat itu dimakan ikan daripada nantinya mayatnya terapung dan membuat mereka ketahuan. Ia meminta kepada semua ABK untuk membantunya. Rupanya Hongmei melihat kejadian itu. Ia menjadi sangat syok dan juga ketakutan. Chang Wo menyadari sesuatu. Ia tahu bahwa imigran perempuan kurang satu. Ia kemudian memeriksa ruang mesin, tapi Dongsi segera mengusirnya. Ia mengatakan Bos En memanggilnya.
Semenjak kejadian itu, keadaan Wan Ho menjadi sangat buruk. Ia menjadi sangat tertekan dan gila. Kapten Kang yang mengetahui itu mencoba untuk menyadarkannya. Tapi rupanya Wan Ho sudah benar-benar gila. Ia mengatakan akan melaporkan kejadian itu kepada polisi. Kapten Kang pun menjadi ketakutan dan akhirnya ia membunuhnya. Dongsi dan Hongmei yang melihat itu sangat ketakutan. Setelah kematian Wan Ho, Changwo ingin menggantikannya. Ia ingin tinggal di ruangan mesin. Dongsi yang melihat itu menjadi khawatir. Ia berusaha untuk membujuknya agar keluar dari ruangan itu. Ia mengatakan bahwa Wan Ho telah menghilang dan itu mencurigakan. Tapi rupanya Changwo tidak peduli. Tiba-tiba Yunko datang. Ia langsung mengambil uang Wan Ho. Ia membuat Changwo penasaran. Dia memeriksa seluruh tempat itu. Ia ingin mengetahui barang Wan Ho yang lainnya. Ia memeriksa seluruh ruangan mesin. Akhirnya ia pun mengetahui keberadaan Hongmei. Dongsi melihat Changwo ingin memperkoas Hongmei. Ia tak terima dan mereka pun berkelahi. Keributan itu membuat Kapten Kang datang. Ia segera memerintahkan Bos N untuk mengurusnya. Kapten Kang mengatakan, jangan sampai mayatnya terapung. Sementara Dongsi kini telah diringkus. Tapi Changwo yang sudah gila perempuan malah mengejar Bos N. Ia ingin memperkosa Hongmei terlebih dulu sebelum ia membunuhnya. Karena hal itu, Dongsi berhasil kabur dan menyusul Hongmei. Dongsi melihat Bos N sedang menghajar seseorang. Tapi karena kabut laut sangat tebal, ia mengira itu adalah Hongmei. Dongsi segera mendorong Bos N. Tak sengaja kepalanya menancap pada besi. Dan Bos N pun tewas. Yunko mengejar Dongsi diikuti oleh Kapten Kang. Tapi karena kabut sangat tebal, mereka tak bisa menemukannya. Rupanya Dongsi sedang berada di ruang kapten. Ia sedang memanggil kapal patroli bantuan. Kapten Kang yang melihat itu segera mengejarnya dan kemudian melumpuhkannya. Dongsi kemudian diringkus dan dimasukkan ke dalam palka. Rupanya Hongmei juga berada di sana. Tapi Changwo menyadari itu dan ia pun segera turun ke dalam palka. Dia berusaha membunuh Dongsi. Yunko juga mengikutinya. Ia tak menyangka di sana ada Hongmei dan ia pun berusaha untuk memperkoasnya. Tapi tiba-tiba Changwo menikamnya dari belakang. Changwo tak ingin Yunko memperkoas Hongmei terlebih dulu. Ia ingin menjadi yang pertama. Ternyata Dongsi belum mati. Ia segera memukul Changwo hingga pingsan dan kemudian menutup palka itu. Dongsi kemudian merusak mesin kapal itu. Kapten Kang menyadari mesin kapalnya mati. Ia segera bergegas ke ruang mesin untuk membunuh Dongsi dan juga Hongmei. Saat mereka sedang bertarung, tiba-tiba kapal menabrak sesuatu. Kapal menjadi bocor dan badan kapal menjadi sangat tidak karuan. Kapten Kang yang sangat mencintai kapal itu berusaha menyelamatkannya sendirian. Ia akan menurunkan jangkarnya. Tapi rupanya tali jangkar itu malah nyangkut di kakinya. Dan ia pun tenggelam bersama jangkar itu. Sementara Dongsi dan Hongmei berhasil melemparkan pelampung. Setelah beberapa hari, akhirnya ombak membawa mereka ke pinggir pantai. Hongmei yang tersadar duluan berusaha membangunkan Dongsi. Tapi rupanya Dongsi tidak juga bangun. Hongmei mengira Dongsi sudah mati. Ia pun pergi meninggalkannya. 6 tahun kemudian, Dongsi kini menjadi tukang bangunan. Ia tidak lagi bekerja di kapal. Sepulang kerja, ia pun mampir ke warung langganannya. Ternyata di sana ia melihat seorang wanita dan 2 anak yang suaranya mirip Hongmei. Film pun tamat. Oke, gimana alur ceritanya? Terkadang kita menjadi gelap mata jika diperhadapkan dengan situasi sulit. Jika ada masalah, harus dihadapi dengan kepala dingin. Bicara mungkin gampang, tapi kita harus berusaha. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.